bertanya padamu, kini ku nyatakan kepadamu bahwa Engkaulah Bapakku, dan inilah aku anakmu. Ku bermazmur untuk kemuliaan-Mu lewat nada serta suaraku, bahwa tiada yang seperti-Mu, megah dan manis setia-Mu. Warnai hidupku dengan kasih-Mu, warnai hidupku dengan cinta-Mu. Bentuklah aku seturut gambaran-Mu, indah rencana-Mu untukku. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kita bisa jumpa dalam kolaborasi kali ini. Nah, lagu pujian yang indah yang telah kita dengarkan tadi itu merupakan ciptaan atau karya dari teman saya sangkatan di Proskuneo, namanya Wuning Damayanti. Nah, dia dikaruniai Tuhan dengan talenta yang luar biasa. Dia bisa bernyanyi, dia bisa bermain musik, melayani Tuhan, dan dia bekerja di bidang perhotelan. Dia adalah hamba Tuhan juga. Nah, Wuning ini cinta Tuhan, dan terima kasih untuk Wuning yang telah menjadi teman kolaborasi saya pada saat ini. Saat ini saya akan membahas tentang Face App. Nah, Face App merupakan aplikasi yang terdapat di iOS ataupun Android yang mengubah tampilan wajah seseorang. Baik wajah itu bisa menjadi muda atau tua, ya, bisa menjadi seorang pria atau wanita, yang bisa mengubah gender. Nah, aplikasi ini juga sangat digemari hari-hari ini. Terlihat banyak orang, bahkan ibu-ibu, orang muda, dan semuanya menggunakan aplikasi ini untuk mengubah wajah mereka sehingga tampil lebih cantik, lebih muda, lebih menarik. Ya, tidak salah. Tapi ya suatu aplikasi yang dibuat sebagai mengisi waktu canda-candaan. Aplikasi ini dibuat oleh perusahaan Rusia Wireless Lab. Nah, ternyata aplikasi ini banyak digunakan di belakangan hari ini. Itu diluncurkan sejak tahun 2017. Face App ini pertama kali diluncurkan di iOS dan pada Januari 2017, kemudian disusul di Android pada Februari 2017. Nah, ada beberapa opsi yang memang dipakai untuk memanipulasi foto yang diunggah, seperti opsi editor untuk menambahkan kesan, make up, senyum, ya, warna rambut, gaya rambut, kacamata, bahkan usia, bisa pakai janggut, bisa tampil sebagai opak-opak, ya, kekaburan lensa, latar belakang yang dengan overlaid, tato, dan juga sketsa yang terpisah dari aplikasi. Nah, dari pantauan di Google Play Store, saat ini Face App sudah diunduh lebih dari 100 juta pengguna di seluruh dunia. Wow! Aplikasi ini tentunya kian populer di Indonesia. Ya, orang Indonesia suka ikut-ikutan. Nah, memang aplikasi ini terlihat sebagai untuk canda-candaan saja, tetapi sebenarnya setiap manusia itu ingin tampil prima, ingin tampil menarik, ingin tampil lebih muda, ya, charming dan lain-lain, ya. Jadi aplikasi ini untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya, tapi pada akhirnya mungkin akan ada yang mengubah tampilan wajahnya dengan operasi plastik, ya, seperti dambaan hati. Nah, warga kerajaan, Face App dipakai untuk memanipulasi wajah, tampilan wajah.
Namun manusia seringkali sibuk membenahi tampilan wajah untuk bisa menjadi lebih menarik dan akhirnya disukai semua orang. Namun sebenarnya yang membuat hidup ini menarik dan disukai semua orang bukan hanya tampilan luar, tapi tampilan dalam yang disebut dengan inner beauty. Jadi face app bukan face app tapi heart app ya yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana membuat inner beauty atau heart app itu menjadi menarik dan disukai semua orang? Yang pertama, benahi sikap hati kita. Firman Tuhan katakan apa yang keluar itu akan mempengaruhi cahaya wajah kita. Jika hatimu kusam, maka wajahmu pun ikut kusam. Amsal 27 ayat 19 berkata demikian. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Matius 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-19 berkata, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ayat 17 sampai 19, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Karena itu mari kita benahi hati kita, bersihkan hati kita dari sampah-sampah yang membuat busuk, yang membuat kusam hati kita. Sehingga firman Tuhan katakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, karena itu mari bersihkan. Kolose 3 ayat 8 berkata, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Alkitab juga mencatat, buang juga segala dengki, iri hati, tipu daya, kebencian, dan semua yang termasuk dalam sampah hati. Bersihkanlah hatimu, dan itu akan terpancar di raut wajahmu. Nah, yang kedua, warnai hatimu dengan warna yang baru. Nah, jika hatimu sudah dibersihkan, maka sekarang hatimu harus diwarnai kembali. Sehingga warna yang kusam karena bekas sampah diwarnai kembali menjadi cerah. Bagaimana mewarnai hati? Yang pertama, izinkanlah kuasa firman untuk memenuhi hatimu. Hati juga berbicara soal pikiran. Jadi mari kita penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran Kristus. Nah, firman Tuhan ini yang akan mewarnai hatimu. Mazmur 19 ayat 8 sampai 9 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Nah, karena itu mari kita bersekutu dengan firman Tuhan. Penuhi hati kita, warnai hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan membuat hati kita menjadi damai, hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi tenang, bercahaya, dan itu akan keluar dari hati, akan keluar. Sehingga tampilan wajah kita mencerminkan itu. Cerminan sikap hati kita. Yang bagian yang kedua, izinkan agar Roh Kudus menguasai hatimu dan mengubah hatimu menjadi baru. Yehezkiel 36 ayat 26 berkata sampai yang ke-27, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, Yehezkiel berbicara soal perjanjian yang baru. Kalau hatimu sudah dibaharui, hatimu sudah dibersihkan, hatimu sudah ditata menjadi baru,
maka Tuhan akan menaruh perjanjian yang baru. Roh-Nya akan tinggal di dalam kehidupan kita. Roh-Nya akan menguasai kehidupan kita. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, maka Yesus berkata dalam Yohanes 7 ayat 38-39, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun ke muka bumi ini, dan Roh Kudus berdiam di dalam diri manusia, mewarnai kehidupan kita, sehingga dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Karena itu, buka hatimu, undang Roh Kudus, penuhi, biar Roh Kudus menguasai kehidupanmu. Roh Kudus menjadi Tuhan dan Raja atas kehidupanmu. Dia yang menguasai hatimu, maka dari hatimu akan keluar aliran-aliran air hidup itu. Nah, yang pertama kita sudah pelajari bahwa kita harus membenahi hati kita. Yang kedua, kita harus mewarnai hati kita dengan mengizinkan kuasa firman menguasai hidup kita dan mengizinkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Nah, bagian yang ketiga, mari kita penuhi hati ini dengan berbagai hal yang benar. Penuhi hati kita dengan hal-hal yang benar, yang baik. Filipi 4 ayat 8 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita taruh dalam hati kita hal-hal yang baik. Taruh hal-hal yang penting, bukan hal-hal sampah lagi. Hal-hal yang berbau kebaikan, hal-hal yang berbau kesucian, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang disebut dengan kebajikan. Nah, jadi bukan face app, tapi heart app, ya. Jadi ada 3 hal bagaimana kita mengubah tampilan hati kita. Yang pertama, benahi sikap hati kita. Yang kedua, warnai hatimu dengan warna yang baru, hati yang bersuka cita, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Yang ketiga, penuhi hatimu dengan hal-hal yang benar. Dan yang terpenting dari semua itu adalah jadikanlah Yesus Kristus Tuhan sebagai Raja yang memerintah dalam hatimu dan menguasai hidupmu. So, bukan face app, tapi heart app. Tuhan Yesus memberkati.